adanya tolong. Sederhananya juga ketika kita ingin menulis sesuatu kita tidak punya pulpen, namun teman kita memiliki pulpen, kita cukup meminjam. Lalu juga ya terkadang minjam-minjam ini juga akan memberikan atau menjadikan dua orang ya, saling dekat, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kita meminjam barang dari orang lain dan ada kalanya kita dipinjami barang, sehingga saling menguntungkan dalam masalah ini. Kaum muslimin telah bersepakat berijma atas pembolehannya, dan juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilus sadaqah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang seseorang unta muda dari seorang laki-laki. Lalu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pinjam unta ini ya, di antara kadang untuk berjihad pun juga meminjam, sehingga untuk membayarkan unta tersebut yang dipinjam tadi, maka beliau pun menunggu unta-unta zakat. Faqadimat alaihi ibilus sadaqah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam binatang ternak itu juga terdapat sedekahnya, atau sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Baik itu kambing, sapi ataupun unta. Dan hukum asalnya zakat yang dikeluarkan dari binatang ternak adalah binatang ternak itu sendiri. Dan makanya di sini ketika ada unta dari zakat, karena pemiliknya ini adalah pengembala unta, maka zakatnya adalah berupa unta. Fa'amara Aba Rafi'in an yaqdi ar-rajula bakrahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Rafi' untuk membayarkan pinjaman unta tadi. Faraja ilaihi Abu Rafi'. Lalu kemudian Abu Rafi' pun bertemu dengan Rasulullah setelah mencari-cari unta di antara unta-unta zakat tadi itu yang akan digunakan untuk membayar utang. Maka setelah mencari-cari kembali kepada Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan." Wahai Rasulullah, saya tidak mendapati unta kecuali unta-unta yang sangat bagus, yang berumur 6 tahun. Padahal unta yang pernah dipinjam oleh Rasulullah itu tidak sebagus apa yang ada saat ini. Faqala a'tihi iyyahu. Lalu Rasulullah mengatakan, sudah berikanlah, enggak masalah. Unta yang lebih baik tadi. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Nah, jadi di sini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika minjam unta yang sekitar misalkan umur 4 tahun, maka bayarnya sekitar 4 tahun. Yang seumuran 4 tahun, atau bisa juga berkaitan dengan berat. Dulu pinjamnya kurang lebih beratnya sekian kilo. Maka untuk membayarnya juga bisa dengan binatang yang lain, namun dengan bobot yang kurang lebih juga sama. Ini hukum asalnya. Nah, namun dalam kasus ini, karena tidak didapati unta yang sejenis, yang senilai, yang ada itu hanyalah yang lebih bagus, maka Rasulullah mengatakan, sudah berikan aja, nggak masalah. Meskipun mungkin akan ada selisih harganya. Kalau unta yang terbaik lah, katakanlah, orang dia bisa jadi ya ratusan juta, atau katakanlah 100 juta. Dulu pinjam unta senilai 100 juta. Nah, ketika mengembalikan adanya unta yang senilai 150, maka boleh-boleh saja.
Namun di sini bukan kewajiban, harus yang lebih baik. Hanya saja ini adalah sebuah keutamaan. Jadi kalaupun seseorang itu mengembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam, tidak berkurang dan tidak lebih, maka itu sudah boleh. Sudah dianggap memenuhi kewajibannya, yaitu untuk membayar hutang. Lalu bagaimana dengan tambahan tersebut? Nah, maka tambahan di situ diperbolehkan karena tidak ada persyaratan di dalamnya. Sebagaimana nanti juga akan dijelaskan pada ketentuan dalam utang piutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang itu yang gampang memberikan kemudahan, gampang memberikan toleransi. Itu memberikan kemudahan ketika berjualan, memberikan kemudahan ketika membeli, dan memberikan kemudahan ketika membayar hutang. Dari sisi orang yang berhutang, dia berkewajiban harus segera mengembalikan ketika dia sudah memiliki kemampuan untuk membayar. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, yang meminjam harta orang lain dan dia berkeinginan untuk segera membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan dia untuk membayarkan hutangnya. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafallahu. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain, berhutang, meminjam uang orang lain dan dia tidak ada keinginan untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan hartanya, akan menjadi binasa. Karena ada orang yang memang niat utang tapi nggak niat mengembalikannya dengan berbagai macam alasan. Alasannya ya karena dia merasa butuh, malah kabur. Ini ya seburuk-buruk orang yang berhutang. Ada juga yang berhutang, wah kayaknya yang saya utang ini orang kaya, nggak akan mungkin nanyakan lagi, nggak akan nagih. Meskipun nggak akan nagih, mungkin akan ditunggu aja dan tetap dianggap sebagai hutang dan tetap akan dipertanggungjawabkan ketika nanti di akhirat. Ini sama saja, dia sedang mengumpulkan dosa bagi dirinya sendiri, tetap tidak diperbolehkan. Maka kewajiban bagi orang yang berhutang, dia harus segera mengembalikan hutangnya supaya tidak menjadi beban di hari kiamat nanti. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim, seorang mukmin akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut. Nah, sehingga perlu diperhatikan khususnya bagi orang yang masih memiliki hutang untuk berusaha segera melunasinya. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa, belum mampu ya sabar. Baik itu yang berhutang ataupun yang dihutangi ya bersabar sampai yang berhutang tadi mampu untuk membayarnya. Dan juga di antara dalil yang menetapkan keutamaan memberikan hutang adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka shadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim memberikan hutang kepada seorang muslim lainnya dengan 2 kali hutangan, melainkan ia seperti menyedekahkan 1 kali. Jadi 2 kali meminjami orang lain itu bisa bernilai 1 kali sedekah. Nah, inilah yang dinamakan bersedekah tapi tidak mengurangi harta kita secara fisik. Meskipun kita di sini seolah-olah awalnya masih mengeluarkan, ada orang pinjam 100.000 dikasih. Kemudian yang pinjam tadi mengembalikan lunas. Beberapa hari kemudian pinjam lagi 100.000 dikasih. Lalu kemudian dikembalikan. Berarti sudah meminjami 1 orang tadi 100.000 sebanyak 2 kali.
Ini secara syariat sama saja dia telah bersedekah sebanyak 100.000 rupiah. Meskipun uangnya tadi, fisiknya pun juga kembali kepada orang yang meminjami. Namun karena dilakukan 2 kali, maka pahalanya sama dengan sedekah. Lalu mana yang utama? Apakah bersedekah atau meminjami? Maka di sini jawabannya ya relatif tergantung, harus diperinci. Ada orang yang memang ya sangat membutuhkan. Ini kalau dia datang itu untuk meminjam. Akan tetapi tahu bahwasanya orang yang datang minjem ini ya sangat nggak mampu. Meskipun yang dipinjam itu nggak banyak, cuma 50.000, 100.000, itu akan menjadikan orang yang pinjam tadi itu ya terbebani. Tapi dia memang terpaksa harus pinjam untuk makan dan lain sebagainya. Maka orang yang dipinjami kalau memang dia ada orang yang mampu, ya bisa jadi lebih baik bagi dia adalah untuk bersedekah. Karena dengan sedekah tidak menjadikan orang tadi itu terbebani, nanti malah kepikiran dan lain sebagainya. Nah, sehingga di situ lebih baik bisa jadi sedekah. Ada kalanya orang ini ya sebenarnya mampu, dia datang untuk meminta-minta atau minta sumbangan atau minta donasi, padahal dia itu punya kemampuan. Namun memang pada saat itu benar-benar nggak punya uang juga sebenarnya. Nah, kondisi seperti ini bisa jadi yang lebih afdal adalah dipinjami uang supaya dia itu semangat untuk bekerja, semangat untuk mengembalikan uang tersebut kepada orang yang pernah meminjaminya. Nah, sehingga di sini ya perlu mana yang maslahatnya lebih baik. Ya, meskipun kadang kalau sudah tahu kasusnya ada orang datang beneran, kadang kita sendiri nggak bisa menentukan mana yang terbaik untuknya, apakah dipinjami atau justru dia disedekahi. Intinya harus melihat maslahatnya. Dulu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sahabat. Sahabat ini datang kepada Rasul tujuannya adalah minta. Dan Rasulullah itu kita ketahui bahwasanya Rasul dikenal sebagai manusia kalau diminta itu nggak pernah takut miskin. Selama Rasulullah itu mampu, maka Rasulullah pasti akan memberikannya. Nah, beda dengan seorang pemuda ini yang datang kepada Rasulullah, dia itu minta, tapi Rasulullah nggak ngasih. Kenapa? Ya karena berarti orang ini masih muda. Lalu apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu orang tadi? Biasanya minta dikasih, kok ini kok malah nggak dikasih. Rasulullah tanya kembali kepada pemuda tadi, apakah di rumahmu ada sesuatu yang bisa dijual? Maka orang tadi mikir, apa yang bisa dijual? Kayaknya nggak ada barang berharga. Semuanya barang-barang yang digunakan sehari-hari itu pun nilainya mungkin nggak banyak. Akhirnya disebut bahwa di rumah ada ya cangkir, ada kayak karpet, sajadah yang biasanya digunakan juga untuk naik kendaraan unta, untuk pelana, kadang juga pakai tidur. Maka Rasulullah pun udah itu aja, pulang, ambil, bawa sini sekarang. Akhirnya pemuda tadi pun pulang, membawa apa yang diinginkan oleh Rasulullah dan diberikanlah kepada Rasulullah. Rasul pun akhirnya menawarkan barang tadi kepada sahabat yang lainnya. Ya tentu ini sudah atas izin dan diketahui oleh pemilik barang. Nah, siapa yang mau jual 2 benda ini? Ada nawar, saya 1 dirham. Rasulullah bilang lagi, siapa yang mau nambah lagi? Ada yang membeli 2 dirham. Nah, dari 2 dirham, alhamdulillah ternyata sudah laku. Nah, inilah caranya untuk mendapatkan uang. Jangan semata-mata minta. Nah, maka di sini disuruh bekerja. Artinya di sini tidak dipinjami juga, tapi diarahkan ke yang lebih baik. Dapat 2 dirham, satunya sudah kamu belikan makanan, satunya lagi suruh beli kapak. Dari kapak itu suruh cari kayu untuk bekerja. Lalu Rasulullah pun mengatakan kamu nggak boleh kembali kecuali 15 hari lagi. Setelah 15 hari lagi, ternyata juga sudah bisa membeli makanan dan juga plus membawa uang 10 dirham. Artinya di situ dimotivasi untuk bekerja.
Nah, di situ kadang kita memang memberi orang lain itu dengan berbagai macam cara, apakah sodakoh atau utang piutang, dan itu tergantung dengan kondisi orang yang dipinjami tadi, mana yang lebih baik. Nah, kemudian ada syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan qard yang harus dipenuhi apabila kita meminjam atau kita memberikan pinjaman kepada orang lain. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman hutang kepada saudaranya dengan syarat agar dia juga memberinya pinjaman utang sesudah itu, manakala dia sudah mengembalikan hutangnya. Karena pemberi pinjaman ini mensyaratkan keuntungan. Sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Seperti dia mengizinkannya tinggal di rumahnya secara gratis atau dengan harga murah, atau meminjamkan kendaraannya atau sesuatu yang lain atau keuntungan-keuntungan lainnya. Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfatwa bahwa kasus seperti itu tidak diperbolehkan, dan para ulama fikih juga sepakat melarangnya. Jadi kalau disyaratkan orang yang meminjam, sudah, kamu saya pinjam uang 1 juta, tapi dengan syarat nanti kalau sudah selesai saya juga pinjam barangmu, atau saya pakai barangmu, atau saya menggunakan rumahmu dengan gratis atau dengan harga murah. Jadi misalkan ada orang datang kepada saya mau pinjam uang 50 juta rupiah, akan dibayar 1 tahun kemudian. Saya belum saya kasih pinjam 50 juta. Tapi syaratnya rumah kamu itu saya pakai dulu. Nah, ini berarti syarat yang tidak diperbolehkan. Karena dalam kaidah dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang, pinjam meminjam yang memberikan manfaat atau faedah bagi orang yang memberikan pinjaman, maka harus. Tapi kalau manfaat bagi orang yang meminjam, ya tidak masalah, karena memang orang pinjam uang itu untuk mendapatkan manfaat. Manfaat yang tidak diperbolehkan di sini adalah manfaat yang diperoleh oleh orang yang memberikan pinjaman. Karena orang yang meminjam dan orang yang memberikan pinjaman ini akadnya adalah sosial, bukan akad komersil. Ini adalah bentuk tabarru'at atau perbuatan ihsan, perbuatan baik, bukan akad muawadhat, bukan akad tukar menukar barang, atau bukan jual beli. Kalau jual beli atau tukar menukar barang, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, untuk mencari manfaat. Adapun akad tabarru'at, akad utang piutang sosial, membantu atau al-ihsan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ini hukum asalnya adalah mendapatkan pahala dari Allah, ada bentuk ibadah yang mulia, maka tidak boleh dicampurkan dengan balasan di dunia atau keuntungan di dunia yang berupa tadi, baik itu fasilitas ataupun tambahan pembayaran, 1 juta dibayarkan 1.100.000 dan lain sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan, karena itu termasuk kepada tambahan atau manfaat yang dilarang di dalam syariat agama Islam. Kalau pertanyaannya loh, kan sama-sama itu tidak masalah. Karena uang 50 juta yang dipinjam itu seandainya dia mau pakai sendiri, bisa digunakan untuk bisnis, bisa berkembang, bisa bertambah banyak. Sehingga kalau saya pinjam 50 juta selama 1 tahun, kan kasihan orang yang
saya pinjami itu nggak bisa memanfaatkan uangnya, sehingga agar dia bertambah ridho, nanti akan dijanjikan bahwasanya kalau nanti mengembalikan uang tersebut akan ada tambahannya, akan ada ya ribanya, meskipun mereka nggak menyebutnya sebagai riba, namun hakikatnya adalah ya riba, maka itu tidak diperbolehkan. Karena di sini bukan hanya keridhaan dari kedua belah pihak yang harus ada, akan tapi yang paling penting adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ kalau disyaratkan maka tidak diperbolehkan. Berbeda dengan kasus Abu Rafiq tadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengembalikan utang seekor unta dengan yang lebih baik, maka tambahan itu boleh selama tidak dipersyaratkan di awal. Namun murni inisiatif dari orang yang meminjam uang. Artinya ketika setelah dipinjami uang 50 juta tadi, apalagi 50 juta itu diantaranya digunakan untuk DP anak sekolah, anaknya kuliah misalkan, kemudian untuk bayar semester pertama dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, maka ketika digunakan untuk hal yang seperti itu dan dia kemudian merasa berterima kasih, alhamdulillah kemarin dari pinjaman itu anak saya jadi masuk, bisa membayar sesuai pada waktunya. Alhamdulillah semester pertama pun menjadi mahasiswa yang berprestasi. Karena uang yang pernah dipinjamkan itu sangat bermanfaat bagi saya. Ini sebagai terima kasih, ketika mengembalikan saya kasih tambahan hadiah. Entah itu dari 50 juta yang dipinjam tadi dikembalikan, ini saya tambah 5 juta sebagai tanda terima kasih, atau dibawakan makanan yang banyak misalkan sebagai tanda terima kasih. Nah, kalau hadiah ini tidak disyaratkan sejak awal, itu murni inisiatif dari orang yang meminjam, maka hukumnya tidak mengapa atau bukan riba karena tidak disyaratkan. Dan syarat yang dimaksud di sini adalah ya syarat yang memang dijelaskan atau yang dipersyaratkan sejak awal, diucapkan atau sudah tertera dalam kesepakatan yang ditulis misalnya. Bahkan ini juga termasuk persyaratan yang meskipun tidak tertulis, ini sudah maklum, sudah ma'ruf bahwasanya orang yang meminjam kepada si fulan tadi harus mengembalikan dengan adanya kelebihan. Sehingga al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, maka itu seperti syarat yang dipersyaratkan. Jadi ada orang yang rentenir atau bang didil ya kalau di sini, atau istilah-istilah yang lainnya. Orangnya itu suka memberikan pinjaman kepada orang lain, tetangganya, kemudian kerabatnya. Dan selama ini semua orang yang meminjam itu pasti mengembalikannya itu lebih. Atau ketika meminjam, namun yang diberikan oleh orang yang memberi pinjaman, oleh krediturnya tadi, uangnya kurang. Jadi ada orang datang pinjam 1 juta. Udah nih, pinjam 1 juta ya, kemudian dikasih uangnya cuma 950. Berarti nanti mengembalikannya tetap 1 juta. Untung 50.000. Atau pinjam 1 juta, nanti kembalikannya biasanya umumnya orang-orang itu minimal 1.050.000. Tapi ini sudah menjadi keumuman, orang yang pinjam kepada si A tadi itu pasti akan ada tambahannya. Dan itu memang kenapa sejak awal mau meminjami orang lain, karena pasti akan ada bunganya. Meskipun itu tidak tertulis dan tidak terucapkan.
namun sudah menjadi kebiasaan dan seperti kesepakatan masyarakat. Kalau pinjam uang itu harus dikembalikan dengan lebih besar. Nah, maka itu hukumnya juga riba. Kemudian ketentuan yang kedua, hendaknya pemberi utang adalah orang yang boleh bertindak dan berwenang pada hartanya. Seperti dewasa, berakal, tindakannya lurus, di mana pemberiannya sah. Atau orang seperti ini dalam istilah fikihnya dinamakan dengan jaizut tasarruf. Orang yang memiliki wewenang untuk mengelola harta. Atau orang yang sudah mampu mengelola hartanya sendiri. Jaizut tasarruf. Jadi kalau misalkan ada anak kecil ini punya harta. Masih kecil kok sudah punya harta. Ya, sangat mungkin dengan berbagai macam cara. Bisa jadi orang tuanya memang sejak kecil sudah memanjakannya, dikasih saku yang lebih daripada teman-temannya. Ini berarti dia juga harta banyak. Atau bisa juga karena kedua orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta, sehingga dia memiliki banyak harta tadi. Nah, anak kecil ini secara kepemilikan sah dia itu punya harta. Akan tetapi dia itu belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Tidak bisa dikatakan dia itu jaizut tasarruf, orang yang diperbolehkan atau memiliki kelayakan untuk melaksanakan transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam. Dan khususnya di sini transaksi jual beli untuk pengetesannya. Sehingga nggak boleh mendatangi anak kecil tadi. Dengar-dengar orang tua baru meninggal dunia ya, meninggalkan uang banyak. Kalau punya uang banyak nanti saya pinjam. Kadang ini ada orang meninggal dunia itu malah ditunggu ya, supaya hartanya itu bisa dipinjam. Dan ini bagi setiap atau dari beberapa daerah itu sudah menjadi urf, sudah masyhur lah. Kalau ada orang meninggal dunia, apalagi meninggal dunia ini misalkan PNS yang punya tunjangan pensiunan misalkan, di samping itu pas meninggalnya itu punya pesangon. Nah, kadang di antara pelayat atau orang yang takziah itu ada tujuan lain selain bertakziah, selain menghibur. Tujuan yang lainnya adalah untuk mendapatkan pinjaman uang. Ini biasanya mendapat uang banyak, belum pesangonnya tadi, belum pensiunan pasangannya. Nah, kalau orang yang anak-anak kecil tadi itu, meskipun dia memiliki harta, tidak diperbolehkan dia memberikan pinjaman. Khususnya di sini ada pinjaman yang besar. Tapi kalau misalkan dia memang belum balik, tapi dia sudah sekolah, berarti secara umum dia sudah tamyiz, katakanlah. Nah, selama dia itu belum balik, maka hendaknya tidak diberikan pemenang untuk meminjamkan uangnya. Makanya di sini walinya memiliki wewenang untuk mengelola harta anak yatim tadi. Dan juga berakal, orang gila tidak diperbolehkan juga untuk memberikan pinjaman karena ya umumnya orang yang gila tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Kadang suruh tanda tangan, dia tanda tangan tapi nggak paham untuk apa. Padahal dia itu sedang tidak diperbolehkan untuk mengelola harta. Lalu kemudian yang ketiga, pemberi utang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya. Karena ia termasuk riba sehingga dia tidak boleh mengambilnya. Akan tapi dia hanya mengambil uang yang dia hutangkan kepadanya pada peminjam sebagaimana mulanya.
Nah, jadi di sini tidak diperbolehkan mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjam. Tadi uang pinjamnya 1 juta, maka nggak boleh kalau nanti mengembalikannya itu 1.100.000 atau semisalnya, karena ini termasuk riba. Karena yang diperbolehkan hanyalah dia mengambil sesuai dengan apa yang dia hutangkan tadi atau dititipkan atau sebab yang lain. Akan tapi kalau di sendiri yang butuh untuk mengambil secara rutinitas, maka tidak masalah juga. Seperti kalau orang itu ya nabung uang di bank, memang dalam perjanjiannya itu ya terus itu menabung atau menitipkan uang. Namun kalau kita berbicara secara syar'i, maka setiap uang yang kita taruh di bank itu hakikatnya adalah pinjaman kepada bank. Loh, kok bisa minjem? Nggak ada klausalnya di situ. Pihak nasabah meminjamkan uang atau pihak bank meminjam uang terlebih dahulu. Namun di situ dinilai sebagai pinjaman karena dilihat dari konsekuensinya. Tidak hanya sekedar nama saja. Karena konsekuensinya adalah ketika seorang itu meminjamkan uang ke bank, maka bank itu berhak untuk mengelolanya. Bank sudah memiliki wewenang untuk diinvestasikan ataupun untuk apa terserah. Yang penting nanti ketika nasabah itu membutuhkan uangnya berapapun itu, maka bank itu sudah siap untuk memberikan atau mengembalikan utang kepada nasabah tadi. Lalu bagaimana kalau misalkan apa yang kita taruh di bank benar-benar ya berbunga, sedangkan yang menjadi hak kita adalah modalnya saja. Maka di situ kalau kita menaruh uang di bank, lalu kemudian muncul bunganya, apa yang harus kita lakukan? Karena tadi yang halal bagi kita ada modalnya, sedangkan bunganya kita menganggap itu adalah haram karena tambahan dari harta yang kita miliki. Ya, kalau misalkan sudah terlanjur tidak mengisi form yang bebas riba atau bebas tambahan, ya konsekuensinya memang kita harus mengeluarkan uang juga untuk administrasi lagi. Nggak bisa ditambal-tambal. Apa namanya, kau ada kewajiban untuk melunasi administrasi, tapi diambilkan dari bunga bank misalkan. Nah, maka ini tidak boleh. Karena bunga bank itu tidak halal bagi kita atau untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya. Hanya saja bunga bank itu boleh diambil selama bukan untuk kepentingan pribadi. Itu yang diperbolehkan. Bila yang berhutang atau debitur membayar kepada pemilik piutang atau kreditur dengan yang lebih baik daripada yang dia pinjam atau memberikan tambahan tanpa persyaratan atau diniatkan membayar bunga, maka hal ini sah karena oleh karena itu adalah pemberian sukarela dan pengembangan yang baik dari pihak yang berhutang. Berdasarkan hadis Rafi di atas. Artinya kalau memang tidak ada syarat, memang secara asal yang lebih baik yang harus dilakukan oleh orang yang berhutang adalah dengan memberikan hadiah ataupun dengan memberikan tambahan sebagai bentuk terima kasih. Tapi kalau disyaratkan, bahkan juga ditetapkan, maka itu yang tidak
perbolehkan karena itu jelas mengandung riba. Lalu kemudian yang kelima, status pemberi hutang adalah orang yang memiliki harta yang dia hutangkan dan dia tidak boleh menghutangkan harta yang tidak dimilikinya. Nah, jadi kalau meminjamkan uang itu ya harus uang kita sendiri. Kita nggak punya uang tapi mengatakan iya, saya ambilkan dulu. Ternyata ketika balik ke kamar misalkan justru akan ditanyakan lagi kepada orang lain, punya uang lebih nggak, saya mau pinjam. Nah, kalau seperti ini ya kurang tepat sebenarnya. Nah, di sini kadang itu ada orang yang memang terkenal ya baik ya, terkenal baik, suka bantu, suka minjemi orang lain. Sehingga ketika dia itu nggak ada kendaraan, nggak ada uang, nggak ada apa yang digunakan untuk meminjamnya, akhirnya dia hanya menyanggupi dan meminjamkan lagi kepada orang lain. Kalau memang itu sesuai atau berdasarkan izin dari pemilik uang yang pertama, ya maka boleh-boleh saja. Tapi kalau tanpa izin ini tidak diperbolehkan. Contoh misalkan ada bendahara masjid, dia setiap hari mengelola uang masjid. Lalu ada jamaah yang datang kepadanya, oh saya butuh uang 50.000 aja. Insya Allah besok saya bayar. Ini karena mendesak saya butuh untuk saat ini. Lalu bendahara bank atau bendahara masjid tadi Afan mengatakan, loh saya sendiri nggak punya uang. Tapi sebentar saya kemarin baru hitung-hitung uang masjid habis sholat Jumat. Nah, insya Allah uangnya itu banyak dan belum saya setorkan ke ketua, misalkan ketua takmir atau ketua yayasan. Nah, di sini dia memang memiliki uang, menguasai uang masjid, dan dia nggak ada niatan untuk menggelapkan, sebenarnya nggak ada. Namun dia hanya karena kasihan saja, akhirnya dia mengambil, udah ini ada uang dari masjid, ya biasanya tiap pekan juga pasti akan bertambah, atau mungkin malah nanti ada orang yang sering berdonasi. Sekarang ini kamu pakai dulu enggak apa-apa, tapi janji segera dikembalikan. Nah, maka di sini tidak diperbolehkan. Karena dia telah mengelola harta yang bukan haknya tadi. Atau bisa juga dia sendiri telah melakukan perbuatan yang tercela. Jadi apa yang dihutangkan itu harus benar-benar menjadi milik dari orang yang memberikan hutangan tadi. Kemudian yang keenam, termasuk muamalah riba yang dilarang adalah transaksi yang dilakukan oleh bank-bank di zaman ini, berupa akad pemberian kredit antara pihak bank dengan orang-orang yang membutuhkan. Lalu pihak orang yang membutuhkan, berupa akad pemberian kredit antara pihak bank dengan orang-orang yang membutuhkan. Lalu pihak bank memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti dari bunga yang telah ditetapkan atau ditentukan, di mana bank mengambilnya sebagai bunga atas sejumlah uang pinjaman, atau pihak bank dengan yang berhutang atau debitur sepakat atas nilai jumlah hutang, kemudian bank memberinya jumlah yang lebih rendah daripada jumlah yang telah disepakati dengan ketentuan pihak berhutang atau debitur. Jadi tetap harus membayar keseluruhan. Misalnya seorang debitur berhutang ke bank sejumlah 100.000, lalu bank hanya memberikannya 80.000 saja dengan memberikan persyaratan kepada pihak yang berhutang atau debitur,
untuk tetap melakukan atau tetap harus membayar 100.000 ini. Ini termasuk riba yang juga diharamkan. Apalagi untuk bank itu ya sekarang ini tidak ada sistem pinjam meminjam yang murni syariah. Artinya dalam kasus pinjam meminjam, karena pinjam meminjam berarti kalau mengikuti aturan agama tidak boleh adanya tambahan. Akan tapi kalau itu merupakan aturan dari undang-undang terkadang masih diperbolehkan. Sehingga jelas bahwasanya tujuan dia tadi itu ternyata bukan untuk mendapatkan keberkahan, akan tapi mereka hanya semata-mata mendapatkan uang tadi, meskipun nanti harus mengembalikan yang lebih besar. Itu juga tetap dianggap riba. Para jamaah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan dengan al-qard atau pinjam meminjam ya. Kita beranjak pada pembahasan ar-rahn atau penggadaian atau jaminan. Ini juga ada beberapa poin yang harus kita bahas. Bagian yang pertama, makna dan dalil pensyariatan rahn. Rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan pengokoh untuk utang, untuk dijadikan pembayaran dari harta benda itu atau dari harganya. Apabila yang berhutang atau debitur tidak mampu melunasinya. Jadi rahn ini sebenarnya tidak masuk ke dalam akad, masuk ke dalam pembahasan at-tawsiqah, yaitu memang sebagai pelengkap saja, bukan sebagai konsekuensi dari utang. Artinya kalaupun utang piutang itu tidak ada rahn, maka utang piutang itu tetap bisa menjadi sah. Jadi keberadaannya itu tidak diharuskan. Tapi kalau memang sudah ada dan sudah dimasukkan, maka keberadaan rahn ini akhirnya menjadi wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Jika kalian dalam perjalanan jauh dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kalian tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaknya ada bagian jaminan yang dipegang. Yaitu dahulu ketika terjadi utang piutang, di antaranya adalah ketika safar. Hutang piutang sendiri, hukum asalnya, afdolnya, sunnahnya itu ada yang mencatat. Baik itu dari orang yang berhutang atau orang yang dihutangi, atau dari dua-duanya, atau bisa juga meminta orang lain, pihak ketiga, untuk memberikan pinjaman. Nah, ketika utang piutang dianjurkan adanya saksi. Ketika tidak ada saksi, maka hendaknya itu ditulis. Walam tajidu katiban, kalau tidak ada penulis, maka sebagai penguat itu hendaknya ada barang jaminan. Karena dulu itu orang pinjam meminjam, dulu di zaman kita maksudnya, itu juga sering orang meminjam, orang tua kita pinjam barang kepada orang lain hanya berdasarkan kepercayaan. Percaya dengan yang minjam,
biasa saling meminjam. Nggak ada bukti, nggak ada saksi. Nanti ketika salah satu sudah meninggal dunia mau nagih sudah bingung. Dulu bapakmu minjem uang kepada saya. Loh, apa buktinya bapak saya kok nggak berwasiat, nggak pesan apa-apa. Nah, akhirnya terjadi perselisihan. Begitu pula kadang teman meminjam uang jumlahnya cukup besar. Memang awalnya karena sudah teman dekat, akhirnya nggak pakai pencatatan. Namun ternyata ketika ditagih susah, akan mengklaim utangnya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ini juga tambah masalah juga. Nah, makanya di sini perlu adanya pencatatan. Oh, yang sudah dicatat saja kadang juga masih bisa mengelak, ya, apalagi nggak ada catatan. Dan juga untuk penguat yang lainnya pun bisa dengan adanya rohan di sini atau barang jaminan atau masuk ke dalam tausiqah, yaitu ya penguat supaya orang lain itu lebih percaya kepada kita tatkala bertransaksi dengan kita semuanya. Sehingga di sini untuk apa namanya rohan di sini bisa masuk dalam jual beli, bisa juga masuk ke dalam utang piutang. Dan dalam surat Al-Baqarah 283 tadi itu berkaitan dengan muamalah yang tidak ada orang yang menulisnya, maka hendaknya dengan rihan makbudah. Pembatasan dengan safar atau perjalanan jauh dalam ayat ini disebutkan dalam konteks kebiasaan umum, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya, karena sunnah menunjukkan bahwa rohan tetap disyariatkan pada saat tinggal atau mukim, bukan safar. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin." Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau membeli bahan makanan dari seorang laki-laki Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan, dan beliau menggadaikan kepadanya sebuah baju besi. Jadi di akhir-akhir hayat beliau, Rasulullah itu sudah mulai sakit-sakitan. Ketika itu beliau sendiri juga berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk keluarganya. Namun terkadang Rasulullah sudah tidak bisa mendapati makanan, sehingga untuk mendapatkan makanan beliau terkadang terpaksa membeli dari orang Yahudi. Nah, bertanya, kenapa kok harus beli ke orang Yahudi? Kenapa nggak bilang Abu Bakar, Umar kalau lagi butuh uang mau minjem uang terlebih dahulu? Sebenarnya itu sangatlah mudah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia. Tapi kenapa malah memilih orang Yahudi? Apalagi kita semua juga mengetahui sekarang Yahudi lah yang menjadi penyebab dari atas kehancuran yang ada di kota Palestina atau negara Palestina. Dan kebanyakan dari produsen Muslim pun juga sudah mulai untuk meninggalkannya atau memboikotnya. Intinya di sini Rasulullah lebih memilih kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama sebabnya karena memang bisa jadi dalam masalah ini, dalam berniaga, orang-orang Yahudi memang memiliki kemampuan di dalamnya. Lalu juga orang kaum muslimin umumnya mereka tidak bisa amanah, juga ada kemungkinan, sehingga lebih baik memilih orang Yahudi tadi. Dan juga kalaupun dia itu butuh makanan atau butuh pinjaman uang, kalau minjam uang kepada orang Yahudi ya umumnya susah. Tapi kalau bisnis boleh. Artinya kalau sekedar
pinjam tanpa ada jaminan. Atau kalau mau pinjam kepada Abu Bakar dan Umar, kemungkinan juga nggak boleh juga. Karena Abu Bakar ya pasti ngasih daripada minjemi uang. Begitu pula dengan sahabat yang lainnya. Di Rasulullah itu ya kadang makanan-makanan itu dikirim oleh sahabat. Ada yang terkenal di antaranya siapa? Sa'ad bin Ubadah kalau nggak salah. Yaitu hampir setiap malam yang mengirimkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kenapa kok tidak kepada para sahabat ya karena sahabat itu ya saking baiknya Rasulullah pun malu kalau pinjam cuma urusan perut aja, urusan kelaparan atau urusan dirinya sendiri. Tapi kalau Rasulullah untuk kepentingan dakwah jihad itu ya kadang langsung meminjam kepada sahabat yang lainnya. Ini juga untuk menjaga wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dari meminta-minta kepada sahabat yang lainnya. Nah intinya di sini Rasulullah pun membeli kepada orang Yahudi makanan tadi dengan bayar tempo. Lalu Rasulullah memberikan baju besinya itu sebagai barang gadaian, sebagai barang jaminan. Dan ini diperbolehkan. Kita bahas bagian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan rahn. Yang pertama, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak boleh dijual seperti wakaf dan anjing karena tidak mungkin membayar hutang dari harta wakaf dan harga anjing, dan tidak sah juga menggadaikan sesuatu yang tidak dimiliki. Nah, di antara syarat jual beli secara umum juga itu adalah barangnya itu boleh atau memiliki manfaat. Begitu pula barang yang boleh digadaikan, dijadikan jaminan adalah barang yang memiliki manfaat. Namun untuk rahn ya memang juga barang yang boleh diperjualbelikan. Barang yang nggak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan. Maka dari itu anjing, babi itu secara zat tidak boleh dimanfaatkan dan tidak ada manfaatnya secara syar'i, maka tidak diperbolehkan untuk dijaminkan. Adapun barang wakaf, karena barang wakaf adalah barang yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak miliknya sudah menjadi milik Allah Ta'ala, sehingga tidak diperbolehkan untuk dijaminkan atau digadaikan karena statusnya itu adalah sudah menjadi milik Allah Ta'ala. Jadi itu syarat yang pertama atau kaidah yang pertama. Yang kedua, disyaratkan mengetahui kadar, jenis, dan sifat gadai. Harus dijelaskan sejak awal ini mau dikreditnya berapa lama, utangnya sampai kapan dibayar. Lalu kemudian dijelaskan nanti mau menggadaikan barang apa. Apakah kalung, misalkan ya boleh-boleh saja motor, rumah, mobil, itu semuanya memiliki manfaat dan boleh diperjualbelikan hukum asalnya. Maka tidak mengapa untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Yang ketiga, hendaknya status orang yang menggadaikan adalah orang yang boleh bertindak dan berwenang mengurus harta atau jaizat tasarruf tadi. Pemilik barang gadaian atau pihak yang diberi izin untuk menggadaikannya. Sedangkan yang datang membawa barang untuk digadaikan ada pemiliknya langsung atau orang yang sudah mendapatkan izin. Jadi bisa jadi si A nyuruh si B, tolong pergi C, pinjamkan uang. Nanti kamu bawa sepeda, taruh sana digunakan sebagai jaminan. Berarti dia itu tidak datang sendirian, melainkan diwakilkan atau memberikan izin kepada orang lain. Kalau tidak demikian maka tidak diperbolehkan. Lalu kemudian
hendaknya status orang yang menggadaikan barang adalah orang yang tadi yang boleh bertindak tadi. Yang keempat, pihak menggadai tidak berhak untuk bertindak terhadap barang gadai tanpa kerelaan dari pihak penerima gadai. Sebaliknya, penerima gadai tidak boleh memiliki barang gadai itu tanpa kerelaan dari penggadai. Jadi, misalkan tadi si A datang kepada si B. B saya butuh 50 juta. B bilang, udah saya kasih 50 juta dengan syarat kamu gadaikan mobil kamu. Mobil fisiknya harus kamu gadaikan sebagai jaminan. Jadi mobil ini ya nilainya 70 juta, 100 juta untuk yang second. Nah, mobil tadi itu secara kepemilikan adalah milik si A. Maka segala sesuatu yang terjadi pada si mobil, maka menjadi tanggung jawab dari si A selama si B itu tidak ifrat, tidak tafrid, tidak melalaikannya dan juga tidak bertindak di luar kewenangannya. Jadi kalau misalkan tadi menggadaikan mobil, ketika ini mobil berarti kan sedang dititipkan, dan di sini adalah yadul amanah. Dia harus menjaganya, sebagaimana dia menjaga mobil yang dimilikinya sendiri. Mentang-mentang ini mobil, ada mobil yang digadaikan, hanya naruhnya di luar rumah, di luar pagar. Biasanya pagarnya itu lalu ditutup, dan kebiasaan masyarakat di situ tidak naruh kendaraan di depan rumah, misalnya di depan pagar rumahnya. Maka ketika dia tetap naruhnya itu di depan rumahnya, kemudian ada pencurian, ada baik itu fisik mobilnya ataupun cuma spionnya saja, atau pencurian ban misalnya, maka si B ini dia bertanggung jawab untuk mengganti kekurangan-kekurangan tadi, karena dia itu sudah tidak menjaga. Tapi kalau sudah dijaga, dimasukkan ke garasi, sudah dikunci, qadarullah kok tetap ada maling masuk, maka di sini hilangnya itu bukan karena kelalaian dari si B tadi, akan tetapi memang sudah berusaha untuk dijaga, maka itu menjadi kesalahan yang bisa dimaafkan karena bukan kelalaian pribadi. Atau misalkan mobil yang dititipkan sebagai barang gadaian tadi itu dimanfaatkan, dibuat jalan-jalan misalnya, dibuat ke kantor, dibuat mengantar anak sekolah, lalu kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kendaraan tersebut. Maka ketika seseorang menggunakan barang tadi itu, berarti dia bertindak di luar kewenangannya. Kalau barang gadaiannya itu akhirnya rusak, atau kecelakaan, atau bahkan mungkin ditabrak dari belakang, maka yang menggunakan mobil ini dia berhak untuk mendapatkan takzir atau boleh dihukum karena dia telah menggunakan barang yang bukan menjadi miliknya. Lalu dikecualikan adalah apabila yang digadaikan tadi adalah binatang ternak. Kalau yang digadaikan binatang ternak seperti sapi yang mengeluarkan air susu. Nah, orang yang menerima pegadaian binatang ternak, tentu dia berkewajiban untuk merawat dan memelihara binatang ternak tersebut. Gak mungkin ketika ada yang menggadaikan sapinya misalkan, kemudian dibiarkan begitu saja di kandang atau di belakang rumah tanpa diberikan makan, justru ini akan mendoliminya. Berarti di situ dia harus merawatnya. Nah, kalau dari binatang tadi, katakanlah sapi mengeluarkan susu,
maka susunya ini menjadi halal bagi milik si B tadi. Meskipun itu bukan peliharaannya, akan tapi karena dia yang ikut merawatnya, sehingga ketika dia mendapatkan susu, maka boleh untuk memanfaatkan sebagai ganti dari merawat. Kemudian yang keenam, barang gadai adalah amanat di tangan penerima gadai. Dia tidak bertanggung jawab terhadapnya kecuali dengan sebab melakukan tindak pelanggaran. Lalu bila hutang yang dijamin dengan gadai sudah jatuh tempo, maka yang berhutang atau debitur wajib membayarnya. Lalu apabila dia menolak, maka hakim akan memaksanya. Lalu bila dia masih menolak dan hakim menahannya dan mentakzirnya sehingga dia harus membayar kewajibannya atau menjual barang gadainya dan melunasi hutangnya di hari penjualannya. Ini tergantung juga dengan kondisi. Artinya orang yang menggadaikan barang tadi, ya seharusnya kalau sudah ada pencatatan sih pasti akan jujur semuanya. Oh dulu saya sudah kembalikan, saya sudah kembalikan sekian real, ada mengatakan belum. Maka di sini bisa disampaikan kepada hakim, lalu hakim nanti yang akan memaksanya. Siapa yang berhak untuk membayar atau siapa yang berhak untuk memilikinya atau tidak. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pegadaian yang ada di zaman saat ini, khususnya di pegadaian umum itu, yang biasanya ada pegadaian menyelesaikan masalah dengan masalah itu ya. Ya di situ tentu ada ribanya. Kalau memang ada riba itu yang nanti tidak diperbolehkan. Jadi yang ada ketika menggadaikan barang di sana umumnya karena utang piutang pertama. Ketika utang piutang, lalu kemudian utangnya tadi 1 juta, tapi yang diterima kurang dari 1 juta, itu berarti sudah ada riba di dalamnya. Jelas itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, barang yang kita berikan sebagai barang jaminan, nanti bagaimana kalau misalkan seseorang itu tidak kuat untuk membayar hutangnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Itu debitur orang yang berhutang dan dia tidak mampu membayar hutang, fanadhiratun ila maisarah, maka harus ditunggu sampai dia itu mampu membayar. Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan apabila disedekahkan, dikurangi utangnya atau bahkan sampai dianggap lunas karena ketidakmampuannya, maka itu jauh lebih baik. Tapi kalau kita tidak mau memaafkannya, artinya tidak mau mengurangi utangnya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus kita menunggu sampai dia memiliki kemampuan. Nah, kenyataannya apabila orang yang berhutang tadi tidak mampu, maka pihak pegadaian biasanya akan mengambil alih paksa barang gadaiannya, barang yang dijaminkan, sehingga mereka itu menjual barang tersebut tanpa seizin debiturnya tadi, tanpa seizin orang yang berhutang. Yang penting barang tersebut itu dijual, setelah dijual nanti lakunya berapa. Kalau lakunya itu lebih banyak daripada nilai hutang tersisa, ya maka nanti akan dikembalikan. Meskipun itu jarang. Biasanya barangnya laku itu di bawah harga pasaran, harga normal. Yang penting laku. Yang penting sudah bisa mencukupi utang yang belum terbayarkan. Kalau terkadang karena dijual dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga
uang yang dihasilkannya pun juga tidak bisa mencukupi hutangnya, hutang yang tersisanya. Tetap saja mereka terkadang memaksa kepada peminjam untuk menambah uangnya untuk pembayaran tadi. Maka tentu ini adalah di antara bentuk kezaliman. Kecuali kalau memang di situ sudah diberikan izin oleh orang yang berhutang. Atau ketika tadi pihak pegadaiannya, baik yang personal atau lembaga, memberikan opsi ini sudah 3 bulan kamu nunggak tidak mampu membayar. Sesuai kesepakatan kamu harus menjual barang yang kamu gadaikan. Namun tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk menjual. Kalaupun barang yang digadaikan diambil kemudian dijual belum tentu bisa karena belum ada pengalaman, belum ada channel dan lain sebagainya. Lalu ditawarkan kepada pihak pegadaian atau orang yang memberikan pinjaman kepada kita tadi. Nah ini saya nggak kuat bayar hutang, ternyata tanggungan saya yang lain juga masih banyak, maka ini tolong dijualkan terlebih dahulu dengan harga dari sekian sampai sekian. Ini harga normal yang saya cek di website, di internet. Ada yang menjual paling murah sekian, ada yang menjual paling mahal sekian. Sehingga jangan dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga wajarnya. Lalu kemudian pihak pengadaan pun menjual, tapi dia menjualnya itu atas nama pemilik barang. Kalau dia menjualnya atas nama pemilik barang, maka sah-sah saja. Di sini tidak ada yang terzalimi. Yang terzalimi adalah orang itu ketika dijual barangnya itu di jauh harga pasaran yang sangat terlampau jauh. Dan itu ketika seseorang memberikan pinjaman tadi, mana tadi tidak diperbolehkan ya kalau ada manfaatnya. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya untuk pembahasan kita berkaitan dengan rahan atau jaminan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kami kembalikan kepada MC. Alhamdulillah kita setidaknya sudah menyelesaikan menuntaskan 2 pembahasan yaitu qard dan rahan tadi. Rahan. Di sini ada satu pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke para hadirin yang di masjid. Izin bertanya Ustaz, bagaimana